Oke, selamat datang kembali di halaman Facebook Ekal Gaming ya. Oke, ini saya mau bahas cara nurunin rank, tapi biar enggak nurunin rasio kill ya. Oke, ini tadi saya baru aja main 2 kali buya, kemudian rencananya ini mau nurunin rank lagi sampai rank silver ya. Nah, ini saya nuruninnya di mode squad. Jadi saya main solo untuk rank buya di sana, kemudian nuruninnya itu di mode squad ya. Ini mode squad, permainan saya 265, wins gak ada, kill cuma 2, yaitu nurunin ranknya di sini di mode squad. Tapi meskipun ini terhitung di apanya ya, di mode ranknya itu, di mode lifetime-nya itu nggak kehitung coy. Jadi nggak akan ngaruh di sini rasio KD 5,82. Nah, ini nanti saya akan turunin rank. Itu nanti di ranknya akan bertambah, yang ini yang 265 ini akan bertambah permainannya, tapi di lifetime-nya itu tidak akan bertambah coy. Jadi nggak akan ngaruh. Jadi saya perhatikan itu para top global ya, nurunin ranknya itu banyak nuruninnya dengan cara cari gentong merah ya, atau gentong setan biasa kita sebut gentong merah itu. Nah, biasa dia maksudnya turun di tempat yang ada gentong merahnya, kemudian dia bunuh diri di gentong merah tersebut ya. Nah, tapi dengan cara seperti itu akan terhitung di lifetime. Jadi jika Anda mati tereliminasi dengan gentong merah, itu akan terhitung di lifetime, otomatis di ranknya terbaca dan di lifetime-nya juga akan terbaca. Jadi otomatis akan menurunkan rasio KD Anda. Nah, tapi dengan cara kita keluar dari game, hanya dengan keluar saja, itu tidak akan mengubah rasio KD Anda atau tidak akan terhitung di lifetime Anda ya. Nah, di lobby seperti saat ini, kalau kita keluar sekarang, itu kan minusnya cuma -3 ya. Sementara kita mau nurunin rank, itu dengan cepat ya. Mungkin minusnya lebih banyak, misalnya -30 atau -40 gitu. Tapi kalau kita keluar di sini, ada yang bagi-bagi hadiah. Loh, kok habis? Yang ambil baru 3 orang udah habis. Jadi kalau kita keluar di lobby seperti ini, itu kita cuma -3, jadi nuruninnya lama gitu. Cuma -3 gitu. Nah, jadi kita harus keluar di saat match itu berlangsung. Tapi kalau kelamaan, itu minusnya juga cuma dikit. Nah, di sini misalnya di pesawat, itu jangan sampai keluar di pesawat karena -3 juga. Atau saat seperti ini, malah yang seperti ini jangan keluar di saat seperti ini juga, jadi -3 juga. Nah, kita harus sampai ke bawah dulu, nggak perlu cari gentong merah, karena dengan gentong merah itu akan terhitung di lifetime. Tapi kita cukup keluar aja dari game, tapi nggak boleh sembarangan, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh kelamaan juga, karena kalau kelamaan nanti udah banyak orang yang mati, jadi mungkin kita di peringkat 30 atau 40 ya, minusnya tinggal dikit gitu, apalagi kita di goal 1 sekarang. Nah, caranya itu kita harus nunggu sampai menit yang tersisa ini 2.50 ya, 2.50, atau nunggu arsipnya muncul. Ini arsipnya udah muncul ya, udah kita keluar sekarang ya. Nah, tadi rank saya gold itu kalau nggak salah 1649 ya. Nah, ini tadi tinggal 1617 tok. Tapi belum kebaca ya. Belum kebaca. Ya, belum kebaca. Tapi ini tadi kita lihat nih, lifetime-nya tetap 2117. Ini bertambah permainan
saya di rank itu 266, tapi kok belum kebaca di sejarah match ya. Nah ini tadi rank saya 1649, tapi tadi itu sisa 1617, artinya itu minusnya itu 32 ya, 32. 1617, jadi minusnya 32, tapi belum kebaca. Kita coba lagi biar jelas ya. Jadi kita coba di mode squad main sendiri aja ya. Jadi kalian jangan turunin rank itu dengan cara cari gentong merah, karena itu akan mempengaruhi rasio KD Anda. Jadi kalau nuruninnya di solo ya rasio KD-nya ikut turun, karena kita keluar dari match, kita tereliminasi dari match itu tanpa kill dan akan terbaca di lifetime-nya. Tapi dengan cara keluar dari match, keluar begitu saja ya, tapi harus menunggu beberapa saat ya. Kalau kita keluar sebelum arsipnya itu muncul ya, atau yang kita sering sebut itu balon udara, yang kalau awal-awal match itu buang senjata sama glue wall dan lain-lain. Nah kalau itu belum muncul, biasanya kalau kita keluar dari match itu cuma -3. Tapi kalau udah muncul terus kita keluar dari match itu ya akan terhitung di matchnya kita akan minus mungkin 30 sampai 40-an seperti itu. Jadi nurunin ranknya itu gampang, tapi pengaruhnya terhadap rasio KD nggak ada karena nggak kehitung di lifetime. Ini biasa kita lakukan di akhir-akhir musim. Jadi kalau udah akhir musim itu udah mau penurunan rank, ya udah kita naikin rasio KD, karena kalau udah penurunan rank itu kan apa namanya, yang di mode ranknya atau klasiknya itu akan hilang, akan kembali 0, akan direset di setiap akhir season ya, akan direset semuanya masuk di lifetime. Tapi dengan cara ini itu tidak akan masuk di lifetime seperti itu, ada di mode rank tapi enggak ada di lifetime-nya ya. Jadi kita coba sekali lagi, soalnya tadi itu belum kebaca ya, belum kebaca tapi udah nurun ranknya sih, sudah -32. Oke, kita turun di sini aja nih. Ini ada kayak lapangan bola ini, luas nih. Mungkin lain kali bisa kita coba mendaki gunung yang di atasnya ini. Kayaknya ini puncak tertinggi Purgatory ya, yang di atas sana tuh. Dari sana kita bisa lihat semua Purgatory ya, atau map Mad Dog. Kita nunggu arsipnya muncul dulu teman-teman, baru kita keluar sambil kita lihat ini, lihat luasnya map Purgatory. Wow, ini arsipnya belum muncul. Nah ini udah muncul, ada di Mountain Villa. Ya udah kita langsung keluar ya. Nah itu udah nurun lagi tapi cuman 21 ya, betul 21. Tadi udah kebaca itu tadi -32. Jadi ini lifetime-nya tetap 2117, tapi ini nambah di ranknya 267. Jadi meskipun di ranknya bertambah, tapi di lifetime nggak nambah, nggak kebaca karena kita cuma keluar dari game. Dan ini rasio KD kita tetap 5,82, jadi nggak kebaca coy. Jadi begitu
begitulah para top global ya. Top global di mode solo, squad, duo itu nurunin rank dulu teman-teman. Kemudian cari lawan di silver atau mungkin gold 1. Ya biasanya di silver biar dapat ini kill lebih banyak gitu, sama lebih gampang boya. Jadi kayak gitu, mungkin sampai di sini dulu video kita cara nurunin ranknya. Makasih mak, pada masa itu ya malakat.